بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق الله العظيم. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman di mana saja Anda berada pada saat ini, terutama dan teristimewa kepada santri-santri atau pelajar-pelajar Ma'had Tahfiz Darul Hufaz Lampung, Sumatera, Indonesia. Apa kabar semua anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah. Apa untungnya? Ulangi, apa untungnya kalau kita hafal Quran? Untung dunia dulu ya. Kita bicara untung dunia. Untung dunia. Apakah kita kemudian jadi orang yang kaya, raya, terhormat? Atau apa untungnya? Apa untungnya kalau kita hafal Quran? Dengar baik-baik. Keuntungan kalau kita hafal Quran ialah kita tetap membaca Al-Quran. Itu untungnya. Karena kita hafal Quran, Al-Quran berada di mana saja, kapan atau bila-bila, dia tersimpan dalam dada kita, dalam fikiran, ingatan, di mulut lekat, di mata, di telinga lekat. Walau misalnya tidak perlu membawa mushaf. Kita bisa membacanya sambil berjalan, sambil naik motor, sambil nyetir mobil atau mandu kereta. Itu untungnya. Tidak pernah sunyi. Tidak pernah sunyi. Lebih beruntung lagi kalau ketika masih kecil dia sudah hafal, misalnya, tuanya tidak jadi menganggur, tidak jadi pengangguran. Berbeda misalnya kalau kecil tidak hafal Quran, jangankan hafal, baca pun tidak pandai. Sudah tuanya kelimpungan, kata orang Indonesia, kelimpungan ya. Tak tahu apa nak buat. Ya. Itu yang banyak-banyaknya orang tua-tua ketika sudah tua, menjalani usia tua ini, subhanallah. Banyak kesibukan yang dicari-cari. Sudah tua-tua bernyanyilah, karaoke, dangdut, berjoget-joget, sudah tua-tua itu. Karena yang tadi, tak tahu apa nak buat. Mau apa dia? Tapi kalau dia hafal Quran sejak kecilnya, subhanallah, sudah tua, pensiun atau pensiun, sudah tidak disibukkan lagi dengan anak-anak, dengan urusan dunia, maka dia baca. Itu keuntungannya kalau hafal Quran. Dia akan terus membaca dan membaca, walau tanpa melihat mushaf.
Allah menyebutkan membaca Al-Quran itu adalah ibarat dagangan atau perniagaan yang tidak ada rugi-ruginya. Tijaratan lan tabur. Tidak pernah rugi, untung saja. Ini keuntungan dunia. Sekarang kita rasakan. Kita bisa membacanya kapan saja. Surat apa saja, ayat mana saja. Itu keuntungannya ya. Sambil jalan kita bisa baca misalnya surat Al-Furqan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Mengasihkan. Dan orang tidak pandang aneh. Kita sambil jalan baca Quran, orang tidak pandang aneh ya. Itu ayat Allah. Lekat dalam kehidupan seorang. Namanya Quran berjalan, Quran yang hidup. Itu untung yang pertama-tama. Ya, keuntungan yang paling besar bagi orang yang hafal Quran ialah dia akan membaca Quran di mana saja, kapan saja, pada bila-bila. Dia akan baca. Tidak pernah ada istilah menganggur. Dia akan membaca dan membaca. Orang-orang yang hafal Quran dia yakin. Pegang Quran, ilmu yang lain kepegang. Hafal Quran, ilmu yang lain akan mudah dihafal. Genggam Al-Quran, maka dunia ada dalam genggaman. Mulia hinanya seseorang ialah menurut penghargaan orang itu kepada Al-Quran. Siapa memuliakan Quran, dia akan dimuliakan oleh Allah. Dan siapa yang menghinakan Al-Quran, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Awal dari sebuah kejayaan ialah ketika orang kembali kepada Al-Quran. Awal dari sebuah kehancuran ialah kalau orang sudah meninggalkan Al-Quran. Betapa untungnya. Mudah-mudahan kita semuanya bersemangat untuk menghafal Quran insyaAllah. Allah janji untuk memelihara orang-orang yang hafal Quran. Sebagaimana Allah memeliharakan ayat-ayatnya. Al-Quran terpelihara. Tidak satu ayat pun yang berubah. Tidak satu huruf pun yang bisa atau boleh disisip atau disusup. Sebagaimana pertama ketika diturunkan. Seperti itulah hingga hari ini sampai kiamat tidak akan berubah walaupun suruh. Maka orang-orang yang hafal Quran adalah orang-orang yang dipelihara oleh Allah. Nasibnya jangan takutlah, jangan takut. Orang yang hafal Quran tinggalnya misalnya di masjid, tukang sapu. Ya, tukang sapu. Kebetulan waktu sholat masuk, muadzin tak datang. Dia azan. Selesai azan, menunggu sholat jamaah, imamnya tidak datang, dia yang maju. Hari Jumat kebetulan, khotib yang bertugas hari itu tak hadir pula, dia yang naik. Itu rezekinya orang hafal Quran. Tinggalnya di masjid. Kebetulan rumah di sebelah masjid itu ada kenduri. Imam yang seharusnya membaca doa tidak pula datang. Dia yang diminta mimpin doa. Rezeki orang yang hafal Quran lebih banyak rupanya pada hari itu. Orang dapat satu nampan, dia dua nampan. Tapi kalau sekedar hanya pandai ilmu akademik, lepasan sekolah menengah, lulusan SMU katakanlah, ya, pandainya cuma begitar rambut panjang pakai subang.
duduk di gorong-gorong, di jembatan, sebelah ada orang kenduri, orang mau panggil dia, mau jemput dia pun seram juga ya. Subhanallah, mudah-mudahan anak-anak semua ya semangat untuk menghafal Quran insyaallah. Dunia akan datang kemudian. Bukan dia yang cari dunia, dunia yang cari dia. Rizki akan datang menyusul. Bukan dia yang mengejar rizki, tapi rizki yang akan mengejar dia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.